Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Dialog Nuansa Fajar. Tentunya dengan pagi hari ini kami akan bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia, tentunya dengan menghadirkan Dialog Nuansa Fajar, tema Syakban Jembatan Menuju Ramadan. Anda masih mendengarkan Perempat Makassar. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Nuansa Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa kembali di Dialog Nuansa Fajar. Tentunya pagi ini kita menghadirkan tema Syakban Jembatan Menuju Ramadan. Tentunya sudah terhubung bersama kami melalui Zoom Bapak Dr. Haji Andi Bunyamin MPD. Beliau adalah dekan dari Fakultas Agama Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Baik, kami sudah terhubung dengan Ustadz Bunyamin. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Iya, baik Ustadz. Bagaimana kabar, tak sehat Diki? Iya, Alhamdulillah. Baik Ustadz, Syakban Jembatan Menuju Ramadan. Silakan Ustadz. Ya, Ustadz, gambarnya bisa dimunculkan? Ya, belum ya, oke. Baik Ustadz, silakan. Bulan Syakban tentunya jembatan menuju Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pendengar yang budiman, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la muddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi jemain. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita pahami sebagai upaya untuk masuk pada bulan Ramadan dengan persiapan yang begitu baik. Saya kira kalau kita bicara Ramadan adalah bulan yang sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita gunakan dan kita manfaatkan sebagai tempat untuk memperbanyak amal ibadah dan memperbanyak berbagai aktivitas yang bernilai ibadah. Tentunya kalau kita bicara secara logika bahwa kalau kita ingin memasuki suatu kegiatan, ingin melakukan suatu aktivitas, tentunya biasanya kita awali dengan berbagai pendahuluan. Kalau dalam bidang olahraga kita mengenal istilah pemanasan. Jadi sama dengan bulan Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk, maka perlu ada persiapan sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Kalau kita sering mendengarkan di berbagai tempat, bahkan pada saat setiap kita habis melaksanakan sholat, ada doa yang sering kita panjatkan sejak dari bulan Sya'ban, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban sampai Ramadan, itu ada doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kita berdoa semoga kita diberikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita berdoa semoga kita disampaikan kita sampai pada bulan Ramadan nanti. Doa ini bukanlah sekedar doa, tetapi sebuah pernyataan bahwa sejak sebelum Ramadan kita sudah melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, berbagai ibadah
Dan kita minta kepada Allah bahwa berkatilah doa-doa dan ibadah yang saya lakukan sejak dari bulan Rajab, Syaban, dan semoga kita sampai pada bulan Ramadan. Ini sebuah syarat bahwa doa kita itu bukan sekedar bahwa berdoa, tapi memang ada aktivitas ibadah yang kita lakukan, dan kita berharap aktivitas ibadah itu memang memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus ingat bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia di antara sekian bulan yang lain. Oleh itu bulan Syaban kita jadikan sebagai persiapan untuk masuk ke dalamnya. Nah, sekarang apa yang sebenarnya yang paling penting untuk kita lakukan sebelum masuk Ramadan sebagai jembatan masuk Ramadan? Saya silakan sebagai jembatan, artinya kalau kita lolos di jembatan, maka insya Allah kita akan sampai dengan selamat pada bulan Ramadan. Eh, Mungkin ada di antara kita umat Islam pada bulan Ramadan sebelumnya kita mungkin sakit atau musafir sehingga kita tidak sempat melaksanakan ibadah Ramadan secara sempurna, puasa Ramadan secara sempurna. Maka kita dianjurkan tuntaskanlah pada bulan Rajab ini semua puasa qada yang tidak sempat kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya, mungkin karena kesibukan atau mungkin karena kita lupa, sehingga momentum bulan Syaban kita tuntaskan semua utang-utang qada puasa kita. Yang kedua, eh, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diharapkan kita puasa penuh. Maka pada bulan Syaban dan bulan sebelumnya itu diharapkan Nabi sudah memperbanyak amal ibadah sunnahnya. Jadi latihan ibadah puasa sunnah dan berbagai ritual-ritual ibadah yang lain. Sehingga pada saat masuk bulan Ramadan, kita tidak merasa kaget, kita tidak merasa terbebani. Karena itu sebenarnya ibadah itu berat tidaknya itu tergantung dari niat dan tergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Makanya tadi saya katakan kalau orang mau olahraga biasanya memperbanyak latihan sebelum masuk pada pertandingan ataupun pada kegiatan yang sebenarnya. Nah, sama dengan bulan Ramadan. Kalau kita 11 bulan sebelumnya tidak pernah ada latihan ibadah, baik sholat, puasa, dan ibadah lain, maka kita tidak bisa berharap banyak bahwa pada bulan Ramadan kita akan melakukan secara sempurna. Karena itu adalah sifatnya manusiawi. Fisik kita membutuhkan persiapan dan membutuhkan Al-Quran, membutuhkan latihan dan pembiasaan. Selain puasa, amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Oleh karena itu pada bulan Syaban ini kita sudah seharusnya membiasakan. Sebenarnya bukan hanya bulan Syaban, jauh sebelumnya bahkan setiap saat kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin kemampuan kita. Tetapi karena ini sudah dianggap sebagai bulan pra-Ramadan, jadi pra-kondisi, maka kita memang yang belum terbiasa sebelum-sebelumnya pada bulan-bulan sebelumnya, ya pada bulan Syaban ini kita upayakan memperbanyaklah membaca Al-Quran. Sehingga pada saatnya nanti kita sudah terbiasa dan sudah tidak merasa terbebani dengan membaca Al-Quran. Ada hal yang sebenarnya biasa kita eh, abaikan kita sebagai umat Islam. Seakan-akan nanti pada bulan Ramadan itu kita penting untuk membaca Al-Quran. Nanti pada bulan Ramadan kita dianggap penting untuk bersedekah. Sebenarnya pada bulan-bulan dan hari-hari sebelum Ramadan itu sebenarnya harus menjadi aktivitas rutin kita, meskipun tidak sebanyak pada bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan adalah bulan di mana seluruh amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai salah satu amal ibadah yang kita perbanyak di bulan Ramadan dan kita mulai latihan pada bulan Syaban ini agar nantinya kita tidak merasa terbebani, tidak merasa susah, tidak merasa sulit pada saat kita masuk pada bulan Ramadan.
terakhir yang paling penting adalah kita bisa lakukan pada bulan Syaban ini adalah bagaimana secara mental hati kita itu memang dipersiapkan sejak dari awal. Jadi ada kesiapan mental dan diawali dengan istilah tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Jadi kita perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak doa agar hati kita secara mental itu siap untuk memasuki bulan Ramadan. Eh, ada selama ini kesan di antara sebagian umat Islam bahwa pada bulan Ramadan itu menjadi beban, misalnya dia penyakit lambung, mak seringkali merasa perih, merasa tidak mampu melaksanakan puasa. Ada berbagai pengalaman orang, bahkan memang secara medis, bahwa kalau kita memang mempersiapkan mental kita secara ikhlas, itu akan terjadi penyesuaian sistem kimiawi pada tubuh kita. Jadi memang keikhlasan itu akan membantu kita dan membantu sistem organ di dalam itu untuk menyesuaikan diri. Pada saat kita katakan saya akan puasa dengan ikhlas, maka insya Allah akan terjadi mekanisme dalam sistem kimiawi tubuh kita itu akan menyesuaikan diri dengan niat yang kita lakukan. Tetapi kalau kita dari awal, saya penyakit lambung, saya penyakit emas, saya macam-macam alasan, maka pasti akan terjadi apa ini, rasa berat, terjadi rasa kesulitan untuk melaksanakan puasa secara sempurna. Nah, sambil contoh sederhana, pada saat kita tidak melakukan sahur dan kita katakan saya tidak bisa puasa, pasti akan banyak tantangannya dan biasanya lebih banyak kita batalkan puasa. Tapi kalau dari awal kita katakan sahur atau tidak serta puasa dan itu adalah bukan bagian dari ibadah, bukan dan dari apa ini kewajiban bahwa kalau tidak sahur maka saya tidak puasa, maka pasti insya Allah kita akan diberikan kemudahan untuk melaksanakan puasa. Karena itu niat akan mempengaruhi cara berpikir dan cara berpikir akan mempengaruhi cara bertindak kita. Saya kira inilah Iya, pengantar diskusi kita pada subuh hari ini iya. tentang jembatan Sya'ban Syaban. menuju jembatan menuju Ramadan. Iya, Artinya persiapan apa yang seharusnya kita lakukan iya. untuk masuk pada bulan Ramadan. Iya, baik. Ya, Pendengar sahabat budaya, silakan yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Nuansa Fajar. Kami nantikan di 0811 400 9250. Nah, Ustadz, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan tentang hikmah di bulan Sya'ban ini. Nah, ada salah satu hikmah ini waktu amalan yang diangkat Ustadz ya di bulan Sya'ban itu iya. seperti apa itu Ustadz ya? Eh, Iya. jadi Nabi itu mengatakan begini, mengapa Nabi memperbanyak amal ibadahnya pada bulan Syaban? Karena amal-amal ibadah kita itu diangkat menghadap, jadi bahasa kasarnya dihadapkan kepada Allah. Mhm. Dan Nabi mengatakan bahwa saya tidak mau amal ibadah saya diperhadapkan kepada Allah dalam kondisi yang kurang. Oleh karena itu dia optimalkan ibadahnya agar ibadah-ibadah itu memang istilahnya berisilah Mhm. kualitas dan jumlah ibadah kita itu memang berkualitas dan banyak dihadapkan kepada Allah pada bulan Syaban ini. Jadi Iya, istilahnya bahwa tutup buku lah. Jadi tutup buku dibawa, diperlihatkan inilah amal-amal ibadah iya. tahunan hambaku selama 1 tahun. Di samping memang kata Nabi kan setiap hari Senin amal ibadah kita dihadapkan pada Allah. Jadi kemudian pada bulan Syaban juga diperhadapkan kepada Allah amal-amal yang telah kita lakukan selama ini. Iya, jadi lebih memperbanyak juga puasa sunnah ya Ustadz ya. Dan ini kodenya biasa orang dia sambung dia ambil puasa mulai dari sekarang sampai memasuki bulan Ramadan itu tidak masalah Ustadz ya. Ya sebenarnya kalau kita bicara Mhm. idealnya kan sebaiknya setelah Ramadan kita Langsung lunasi karena lunasi. tidak ada yang jamin bahwa kita akan sampai pada bulan Ya, Syaban. Umur kita bisa saja besok lusa akan meninggal. ya. Tapi karena mungkin karena kita lupa sibuk, ya maka momentum bulan Syaban kita Mhm. lakukan qada seluruh rangkaian ibadah puasa yang telah kita tinggalkan selama
satu bulan sebelum satu Ramadan tahun lalu. Mungkin ada satu atau dua atau tiga yang Iya. kita manfaatkan bulan Syaban ini untuk qada semuanya. Iya. Baik, pendengar, silakan yang bergabung bersama kami di Dialog Nuansa Fajar. Kami nantikan di 0811 400 9250, tentunya dengan tema kita Syakban, Jembatan Menuju Ramadan. Nah, Ustadz, tadi kemudian ini kenapa sering dilakukan bahwa di malam nisfu Syakban ini yang memiliki keistimewaan, Ustadz? Iya. Jadi meskipun kita ini kan sudah lewat nih, Iya, Syabannya sudah malam. lewat, tapi Nabi itu menganjurkan kita memperbanyak. Ada bacalah surah Yasin misalnya pada bulan nisfu Syaban itu. Iya. Karena itu dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak baca Al-Quran, berdoa pada nisfu Syaban. Nah, cuma memang ada di antara kita eh, seakan-akan bahwa nanti Ramadan lah baru kita optimalkan. Iya. Jadi doa yang kita baca sebenarnya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Itu sebenarnya doa yang mengisyaratkan bahwa kita sudah start dari awal, itu sudah sejak dari bulan Rajab, Syaban, dan Ramadan itu adalah puncaknya. Artinya sudah start betul untuk beribadah secara sungguh-sungguh. Dan secara teori psikologisnya bahwa orang yang tidak terbiasa itu pasti akan merasa kesulitan menghadapi bulan Ramadan dan banyak keluhan karena tidak terbiasa. Oleh karena itu bulan Rajab, Syaban, terutama misalnya bulan nisfu Syaban yang lalu, kita diharapkan untuk memperbanyak ibadah, terutama membaca Al-Quran dan berdoa, karena itu adalah salah satu malam yang Iya. kata Nabi makbul doa kita pada malam itu. Jadi kita manfaatkan untuk, jadi istilahnya ada keutamaan yang Allah simpan dan kita bisa manfaatkan di situ untuk memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Al-Quran agar ibadah kita itu semakin banyak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, Ustadz, kalau hukum dari puasa di bulan Syakban, Ustadz? Iya. Ya, jadi eh, kalau kita bicara tentang hukum, ya itu kan sunat ya. Jadi yang diwajibkan itu kan pada bulan Ramadan. Iya. Artinya sunat dalam arti bukan sunat biasa, tapi sunat yang memiliki nilai eh, pahala yang lebih tinggi dibanding pada bulan-bulan sebelumnya. Selain nilainya tinggi juga memang kalau kita bicara secara logika bahwa eh, mengapa Allah mensunatkan, Nabi mensunatkan itu supaya kita terbiasa, kan kita kan biasanya diiming-iming dulu. Iya. Oh, ini puasa sunat tinggi pahalanya, supaya pada saat bulan Ramadan itu kita terbiasa melaksanakan sebelumnya. Iya. Dan memang dari berbagai perspektif, baik perspektif psikologis, medis, bahwa orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu pasti melakukan adaptasinya sangat mudah. Jadi kita sudah terbiasa, makanya Allah janjikan, jadi semua waktu-waktu yang Allah janjikan itu pasti punya manfaat lebih tinggi. Jadi manfaatnya salah satunya adalah membiasakan kita untuk masuk Ramadan. Jadi Allah simpan waktu-waktu, jadi kita diiming-iming dengan pahala yang begitu tinggi supaya pada bulan Ramadan kita memperoleh jauh lebih tinggi nilai yang kita peroleh melalui ibadah puasa dan amal-amal yang lain. Iya. Kemudian apakah ada puasa khusus ini, Ustadz, di bulan Syakban? Jadi kalau kita berdasarkan dari hadis Nabi bahwa Nabi itu memperbanyak puasanya pada bulan Syakban. Iya. Nah, cuma memang kalau kita bicara tentang puasa, Nabi itu juga berharap kepada kita bagi mereka yang tidak sanggup untuk memperbanyak. Jadi jangan sampai juga karena puasa yang anggap ada puasa khusus nilainya tinggi, pahala tinggi, baru kita abaikan rutinitas kita sebagai orang yang bekerja untuk keluarga, mencari rezeki nafkah. Itu jangan sampai itu juga terjadi ya. Jadi saya ingatkan bahwa Allah juga melarang kita untuk
memperbanyak ibadah tapi mengabaikan tugas tanggung jawab kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab keluarga dan pribadi. Nah, itu jadi yang pasti Nabi itu sangat menganjurkan kita memperbanyak puasa. Salah satunya selain untuk memperoleh ridha Allah, tapi juga itu yang paling penting adalah membiasakan diri kita untuk masuk pada bulan Ramadan. Makanya banyak orang mengistilahkan bahwa Rajab, Syaban itu adalah masa prakondisi masuk Ramadan, sehingga kita sudah secara mental, secara fisik itu sudah siap untuk menjalankan ibadah-ibadah baik puasa dan ibadah lain pada bulan Ramadan. Iya, baik Ustadz, terakhir ini mungkin apa saja yang sebaiknya yang dianjurkan ketika bulan Sya'ban ini yang harus kita lakukan ini Ustadz agar memperbanyak amalan-amalan. Iya. Jadi sebenarnya pada bulan sebelum Ramadan, para ulama kita memiliki banyak pandangan tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Ya. Meskipun tidak ada ulama yang mengatakan wajib kita puasa ya, jadi tetapi paling tidak yang wajib adalah puasa qada, tapi puasa lain adalah menjadi puasa sunat. Hal yang paling penting adalah karena bulan Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakan pahala, termasuk dilipat gandakan sedekah kita, infak kita, maka ada ulama menganjurkan bahwa bagaimana pada bulan jadi dia tidak merujuk pada Sya'ban saja, bulan-bulan sebelum Ramadan itu kita memang mempersiapkan diri secara ekonomi untuk masuk Ramadan. Misalnya kita siapkan, setiap bulan Ramadan saya akan sumbangkan uang minimal sekian. Ada misalnya celengan tarwih sekian, impak sekian, selain zakat ya, misalnya ada juga orang mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Nah, sebenarnya itu zakat itu haulnya bukan bulan Ramadan, bisa pada di luar Ramadan. Cuma orang menganggap Ramadan berkelipatan pahalanya sehingga digunakan untuk itu. Yang pasti memang bulan Ramadan ada persiapan fisik, ada persiapan mental. Jadi persiapan fisik itu sebenarnya puasa itu adalah persiapan fisik. Karena itu kan puasa adalah ibadah fisik. Kemudian tadi saya katakan sebelum pada saat pengantar bahwa kita diharapkan ada tazkiyatun nufus, ada pembersihan jiwa, supaya kita ini betul-betul sebagian dosa kita sudah kita dimaafkan Allah, dan pada Ramadan kita memang sudah relatif bersih, sehingga kebersihan jiwa itu akan mengantar kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi perbanyak zikir, istighfar, perbanyak baca Al-Quran, itu penting. Selain memang tadi persiapan fisik, bahkan kalau secara medis itu, ya fisik kita misalnya mungkin ada anggaran khusus untuk biaya Ramadan. Mungkin kita gizi yang kita butuhkan jauh lebih besar dibanding dengan di luar Ramadan. Kita diharapkan mempersiapkan uang untuk banyak bersedekah, berinfak. Itu sebenarnya menjadi bagian-bagian yang perlu kita persiapkan kalau kita ingin masuk Ramadan secara baik dan sempurna dan melakukan banyak ibadah di dalamnya. Ya, jadi ada persiapan yang matang ya Ustadz ya untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ya. Iya. Oke, baik Ustadz, terima kasih kebersamaannya di Dialog Nuansa Fajar ya untuk hari ini Jumat 6 Februari tahun 2026. Terima kasih Ustadz kebersamaannya. Insyaallah mudah-mudahan sehat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, amin. Ustadz, terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya. Demikian kebersamaan kita di program acara Dialog Nuansa Fajar, tentunya bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia, dan tadi sudah hadir Bapak Dr. Haji Andi Bunyamin MPD sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti program acara Nuansa Fajar.